Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada. Pagi ini saya, Maya, akan membagikan beberapa poin penting berhubungan dengan psikologi komunikasi. Jadi sebelum kita mulai, ada beberapa buku referensi yang sangat bagus dan bisa menjadi acuan kita semua. Pertama adalah buku Psikologi Komunikasi, ini kalangan Bapak Jalaluddin Rahmat. Nah, ini tolong rekan-rekan perhatikan, di buku ini sebenarnya ada 7 bab. Nah, kalau semua bab itu sudah dibaca dan ditangkap poin-poin inti, itu sebenarnya sudah mewakili psikologi komunikasi. Lalu buku kedua adalah Communication and Human Behavior. Nah, ini bukunya. Jadi silakan cari, sekarang banyak sekali e-book. Jadi Anda bisa cari PDF Drive, pdfdrive.net. Di situ ada banyak sekali buku-buku psikologi komunikasi. Nah, sesuai dengan acuan kita, jadi buku wajibnya adalah buku ini dan yang ini. Sebenarnya ada beberapa buku lagi, jadi nanti Anda bisa lengkapi juga. Lalu saya juga akan melengkapi jurnal. Nah, kenapa jurnal itu penting? Di jurnal itu biasanya ada latar belakang terbaru, kondisi saat ini, dan juga landasan teoritis. Jadi ini juga mempersiapkan Anda untuk bisa punya mindset untuk nanti mempersiapkan membuat skripsi di semester akhir. Ya, saya tahu rasanya masih jauh gitu ya, masih jauh banget. Tapi kita coba berpikir, kita bayangkan tujuan akhir apa yang mau kita capai. Harapannya supaya kita semua pun belajarnya lebih terarah. Dan saya pengen kuliah psikologi komunikasi menjadi sesi yang menyenangkan buat kita semua. Karena saya sendiri, saya dulu kuliah psikologi, lalu saat ini sedang menyelesaikan doktor psikologi. Buat saya psikologi itu menyenangkan banget. Tapi Anda harus selalu kaitkan dengan kehidupan pribadi atau kehidupan sehari-hari dengan orang lain atau orang-orang terdekat Anda. Nah, untuk pertemuan satu dan kedua, ada beberapa hal yang saya ingin highlight. Nanti silakan baca lagi ya, baca buku-buku referensi kita. Nah, pertama psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku. Jadi kalau masih ada orang yang bilang orang-orang psikologi bisa baca pikiran orang, itu sama sekali enggak. Tapi kita bisa mempelajari perilaku orang lain. Dan kita bisa melihat emosi seseorang dan karakter pikiran seseorang dari perilakunya. Jadi perilaku adalah tolak ukur untuk mengukur karakter dan kognisi seseorang. Nah, selain itu, kalau psikologi komunikasi, tujuannya adalah kita menganalisa dan kita mempelajari komponen dalam proses komunikasi. Nah, saya tidak bahas secara detail teori komunikasi lagi ya, karena itu ada mata kuliah lain yang membahas mengenai proses komunikasi. Nah, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Itu adalah bagian dari psikologi. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, salah satunya adalah perilaku berkomunikasi seseorang. Contohnya, yang sederhana banget ya, jika ada orang yang emosinya marah-marah, kita bisa melihat dari perilaku komunikasinya. Sesimpel itu. Nah, kemudian kenapa ada sumber komunikasi yang berhasil mempengaruhi perilaku orang lain sampai berubah, tapi ada juga perilaku komunikasi yang tidak juga berhasil mengubah perilaku orang lain. Contohnya, ketika pandemik ini muncul, semua diwajibkan pakai masker. Tapi kita tahu bahwa ada orang-orang yang masih belum bisa berubah perilakunya. Mulai ada yang merasa nggak bisa napas, sesak banget gitu ya. Nah, tapi gimana akhirnya sehingga perilaku yang tadinya tidak mau pakai masker, akhirnya bisa berubah mau pakai masker. Itu yang dipelajari di psikologi komunikasi. Nah, selain itu kita akan mempelajari efek komunikasi massa terhadap perubahan kognitif dan afektif. Afektif adalah emosi seseorang. Betapa komunikasi massa, yaitu kita perhatikan misalkan media, iklan, film, bisa mengubah kognitif seseorang dan juga emosi seseorang. Ketika Anda nonton film, lalu Anda bisa ikut terbawa hanyut dalam perasaan marah, atau sedih, atau ikut mau membela tokoh di film itu. Itu kira-kira yang dipelajari juga dalam psikologi. Nah, kita akan belajar di pertemuan ke-1 dan kedua ini adalah mengenai komunikasi efektif. Itu adalah target utama mengapa kita belajar ilmu komunikasi dan khususnya psikologi komunikasi. Pertama adalah kita bisa meningkatkan understanding atau pengertian. Kita bisa membuat orang lain bisa mengerti apa maksud dari pesan kita.
Lalu yang kedua adalah kita bisa membuat orang lain happy ketika kita berbicara dengan orang-orang tersebut. Lalu yang ketiga, kita bisa persuasi, kita bisa mempengaruhi sikap orang yang tadinya A menjadi B, kita bisa mempengaruhinya. Mempengaruhi ya, bukannya mengubah, tapi kita mempengaruhi supaya dia berubah. Lalu yang keempat, kalau kita sudah menguasai psikologi komunikasi, harapannya kita bisa mempunyai hubungan sosial yang semakin baik. Nah, kenapa? Karena jika orang tidak mempunyai kemampuan menjalin hubungan sosial dengan baik, seseorang akan menjadi agresif, kemudian senang berhayal, lalu karakternya menjadi dingin, tidak ada empati. Yang paling bahaya adalah akan mengalami gangguan fisik maupun mental. Yang kelima adalah manfaat dari komunikasi efektif, dan ini menjadi kriteria juga adalah ketika perilaku komunikasi kita bisa memunculkan tindakan nyata dari orang lain. Itu kira-kira komunikasi efektif. Jadi kalau misalkan Anda merasa saya sudah jago banget berkomunikasi gitu ya, tapi jika orang yang Anda komunikasi tidak juga berubah perilakunya, berarti itu belum efektif. Ya, itu menurut teori. Nah, kemudian jika seseorang selalu gagal mempengaruhi perilaku orang lain, itu adalah tanda bahwa komunikasinya belum efektif. Nah, psikologi komunikasi, kita akan fokus pada manusia komunikannya. Kita akan mempelajari perilaku individu per individu, lalu kita akan pelajari gaya komunikasi secara kelompok dan secara massal. Nah, psikologi memiliki 5 aliran besar yang perlu kita kuasai bersama. Pertama adalah psikoanalisis. Nah, psikoanalisis meyakini bahwa perilaku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh nalurinya. Karena manusia adalah manusia yang berkeinginan. Nah, founder yang paling terkenal adalah Sigmund Freud. Nanti silakan cari Sigmund Freud psikoanalisis. Dan ada beberapa kata kunci bahwa Sigmund Freud percaya bahwa perilaku seseorang itu sangat dipengaruhi oleh naluri seksual. Dan ada fase-fase seksual yang harus dihadapi oleh anak-anak dari usia 0 sampai usia 8 tahun. Nah, kemudian rekan-rekan, kita tahu bahwa perilaku juga dipengaruhi oleh masa kecil seseorang. Itu pandangan dari psikoanalisis. Nah, setelah psikoanalisis, muncullah pandangan yaitu behaviorisme. Behavioristik atau behaviorisme yang meyakini bahwa manusia itu adalah manusia mesin. Jadi kalau perilaku seseorang bagus, itu pasti lingkungannya bagus. Tapi kalau perilaku seseorang kurang bagus, termasuk perilaku komunikasinya tidak efektif, kita coba lihat apa lingkungannya seperti apa, lalu dia dibesarkan oleh keluarga seperti apa. Itu kira-kira behavioristik. Nah, dari behavioristik muncullah tokoh-tokoh dari psikologi kognitif yang merasa sebenarnya manusia itu tidak seperti mesin. Nah, muncullah psikologi kognitif yang meyakini bahwa manusia adalah manusia yang mampu berpikir. Jadi perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh apa yang ada dalam pikiran dia dan cara dia memproses pikirannya. Nah, muncul lagi tokoh berikutnya yaitu humanistik. Humanistik percaya adalah manusia itu pada dasarnya baik. Tapi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, nanti cari Abraham Maslow, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jika tidak, itulah gangguan dari perilaku. Nah, yang kelima, muncul lagi yaitu neuroscience, bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik, mulai dari pergerakan otak, lalu ada kondisi otak yang misalnya orang yang pernah terbentur kepalanya, bisa jadi nanti kemampuannya terganggu, kemampuan dan perilakunya berubah dibanding sebelumnya. Kemudian ada makanan-makanan tertentu yang mempengaruhi perilaku seseorang. Kira-kira itu, dan muncul lagi satu aliran baru yaitu psikologi positif. Psikologi positif percaya bahwa manusia pada dasarnya baik, ini mirip dengan humanistik. Kenapa sih kita nggak fokus aja dengan hal-hal positif dalam diri seseorang? Jadi kita nggak selalu harus melihat orang punya gangguan. Ya, tidak semua orang itu harus dikaitkan punya gangguan mental atau gangguan kepribadian. Jadi psikologi positif meyakini bahwa setiap orang bisa menjadi maksimal, menjadi produktif, menjadi tahan banting, resilient, menjadi lebih bahagia jika distimulus dan digali potensi positif yang masih terpendam. Kira-kira itu psikologi positif. Nah, sebagai penutup, Anda pasti tahu bahwa founder-founder ilmu komunikasi hampir semuanya adalah tokoh-tokoh psikologi.
kita tahu ada Wilhelm Schramm, ada Kurt Lewin, kemudian ada Paul Lazarsfeld, lalu ada Hofland. Nah, mereka semua backgroundnya psikologi, tapi akhirnya komunikasi berdiri sendiri sebagai satu bidang ilmu. Nah, ada 3 kunci supaya Anda bisa memahami psikologi, bahwa faktor yang selalu berpengaruh dalam perilaku seseorang adalah pertama, pikiran. Pikiran itu adalah cara dia berpikir, belief-belief yang dia yakini. Lalu yang kedua adalah emosi. Kondisi emosi, nanti tinggal cari namanya emotional wheel. Roda emosi, banyak sekali emosi, dan seringkali yang kita tahu kan emosi sedih, bahagia, marah, kemudian apa lagi? Dendam, benci ya. Tapi sebenarnya masih banyak emosi-emosi lain yang bisa ditelusuri. Kira-kira itu yang kita akan bahas selama 1 semester ke depan. Saya berharap kita semua dapat belajar bersama dan memaksimalkan diri kita melalui mata kuliah psikologi komunikasi ini. Anytime jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya di email yang sudah tercantum. Dan ini memang masa perubahan ya, bahwa biasanya kita kuliahnya kan tatap muka. Nah, melalui video sederhana yang singkat ini, saya berharap kita tetap berkoneksi secara emosional tentunya, dan juga secara kognisi, karena saya merasa tidak cukup rasanya kalau hanya dari ketik-ketik kita baca teks, dan saya memberikan kepercayaan kepada Anda semua, setiap kali ada forum atau tugas, tolong kita mencoba melatih kemampuan integritas kita dan kejujuran. Buat saya, hasil apapun itu adalah representasi dari usaha Anda. Tapi saya sangat mengedepankan dan mengutamakan kejujuran, genuine, honesty. Jadi semua tugas yang ada, saya harap kita semua membudayakan kejujuran. Karena ini tidak bisa dikontrol, tapi kita bisa memantau. Dan sudah banyak software engine yang bisa kita tahu ini plagiat atau bukan. Jadi karena Anda adalah calon sarjana, jadi kita sama-sama akan bertumbuh dengan dasar kejujuran. Jadi semua tugas tolong dikerjakan secara individu, kecuali tugas kelompok nanti di akhir semester, dan tidak perlu melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Oke, saya percaya Anda sudah dewasa sehingga bisa diterima di kampus saat ini. Jadi sampai jumpa lagi dalam sesi dan pertemuan berikutnya dalam psikologi komunikasi. Bersama saya, Maya. Sampai jumpa, selamat belajar.